Jadi ini pelajaran sederhana ya. Kenapa ada teman-teman kok bertanya kita lebih memilih baterai lithium ion atau lithium ferrit fosfat LiFePO ketimbang yang VRLA atau aki basah. Padahal sebenarnya masing-masing kan punya kelebihan, punya kekurangan. Dan kita bahas ya setelah ini. Iya, jadi ini mungkin bisa dikatakan penjelasan sekilasnya atau kita beri contoh yang sederhana ya. Kenapa kalau kita merakit misalkan power bank atau power pack atau power station, nah istilahnya begitu, yang sering kita rakitkan untuk teman-teman yang memesan, orang-orang yang digunakan untuk berbagai keperluan, ya kan macam-macam, ada yang dipasang menetap, ada yang dipakai portable, dibawa kemana-mana, misalkan ditaruh di mobil, kendaraan, atau mungkin dipasang di gerobak dagang kaki lima gitu misalnya ya. Kan banyak sekali keperluan power bank atau power pack yang sering kita rakit ya. Nah, kenapa kalau kita merakit itu, ini pertanyaan dari teman-teman itu. Kok disarankan menggunakan baterai yang lebih ringan, yang lebih simple gitu. Ya karena sifatnya portable. Karena kita mau bawa kemana-mana untuk kepentingan yang harusnya sifatnya ringan, yang bisa kita usung kemana-mana tapi kapasitasnya besar sesuai dengan yang kita perlukan. Maka kalau untuk kebutuhan yang semacam itu tentu kita akan menyarankan baterai-baterai semacam ini. Ini kita rakit lithium ion ya, dari baterai-baterai yang kita bongkar dari power bank atau dari baterai laptop yang tidak laku gitu ya, atau baterai-baterai bekas yang memang kita sortir masih bagus, kita ambil, kita sortir ketat. Ada beberapa video di channel kita ini kan cara atau teknik menyortirnya kita juga sudah contohkan. Atau dari teman-teman pengepul itu juga biasanya disortir kemudian dikirim ke kita, jumlahnya banyak, kemudian kita rakit yang seperti ini. Nah, diberi baterai manajemen sistem. Nah, dengan baterai-baterai lithium ion atau lithium ferrit fosfat yang juga sering kita pakai atau orang-orang nyebutnya biasanya dengan LiFePO ya, lithium ferrit fosfat. Nah, kalau yang sekarang tren kan LiFePO 4. Nah, itu juga sering kita gunakan. Kenapa? Karena dengan ukuran yang lebih kecil, kemudian bobotnya juga lebih ringan, tapi kapasitasnya cukup besar. Dan tidak kalah dibebani dengan arus yang cukup besar, juga lumayan bagus selama kondisinya memang masih oke. Jadi kita ukur internal resistance, kita ukur bagaimana dibebani dengan arus yang cukup besar, ternyata dia masih kuat, ya itu kita ambil. Nah, kalau kita bandingkan misalkan dengan aki basah misalkan atau aki kering yang seperti ini ya, ini tertulis valve regulated lead acid battery ya, ini VRLA baterai. Ini disebut sebagai aki kering atau aki basah yang biasa diisi. Ini ada putaran-putaran untuk mengisi air aki itu ya, air, ada cairan elektrolitnya. Ini juga ada sebenarnya, cuma ini kan seal, ditutup. Kalau yang ada bukaan itu kan diisi ulang. Dibandingkan dengan aki seperti itu atau baterai seperti itu, tentu jelas ini akan memberatkan kalau kita gunakan portable misalkan, atau kalau kita gunakan dibawa kemana-mana misalkan, untuk kalau kita mau camping atau ditaruh di mobil cukup besar, kecuali memang kalau keperluannya untuk menetap, misalkan ditaruh di satu tempat yang tidak dibawa kemana-mana, ya oke lah besar, oke dengan dimensi yang lebih besar tidak masalah. Karena kelebihannya memang kalau model-model baterai VRLA atau aki basah itu, dia untuk beban besar, misalkan beban kejut kencang, arus besar langsung, dia kuat. Makanya motor, mobil menggunakan baterai seperti ini karena memang untuk starter. Kalau untuk kelistrikan mobil misalkan kan mereka menggunakannya pada saat berjalan, pada saat kendaraan
sedang berlangsung atau mesinnya menyala kemudian digunakan untuk kelistrikan kendaraan. Kalau untuk starter menggunakan baterai yang semacam ini karena memang fungsinya begitu. Ini kelebihannya. Kelebihannya lagi memang harganya lebih murah ketimbang kalau kita bandingkan dengan LiFePo 4 atau lithium ion seperti ini. Nah, berarti bagaimana? Ya tentu sesuai kebutuhan kita. Misalkan ini contoh saja dengan dimensi sekian ini. Anggap saja dimensinya hampir sama ya. Volumenya hampir sama. Tapi kapasitasnya ini kalau bobotnya kita timbang hanya 963 gram. Nah, sedangkan yang VRLA ini kapasitas baterai kalau di rata-rata satu baterai ini 2 Ah, berarti kan ini 14 Ah. 7 baterai. Jadi 14 Ah 12 volt. Baterai lithium ion dengan 5 Ah 12 volt. Bobotnya berat yang 5 Ah 1,5 kilo ya. Jadi bobotnya 1,5 kali lipat, tapi kapasitasnya justru ini yang malah 3 kali lipat. Ini 14 Ah, yang ini hanya 5 Ah. Jadi pilih yang mana ya tentu sesuaikan. Ini juga contoh yang sering kita rakit model-model begini. Ini juga dengan baterai yang sama lithium ion kita rakit, kemudian kita wrap dengan plastik yang semacam ini, akhirnya jadilah lebih bagus, lebih rapi dengan holder yang baik ya. Ini isinya 32 Ah, bobotnya hanya sekitar berapa ini, 2,3. Ini 32 Ah, hampir sama dengan baterainya yang digunakan untuk mobil Avanza yang kecil-kecil itu ya, atau Xenia itu ya. Itu hampir sama, tapi dimensi dia lebih kecil, bobotnya lebih ringan. Ini kelebihannya, tapi tentu harganya di atasnya yang aki basah itu. Nah, sesuaikan kebutuhan, sesuaikan dengan anggaran, sesuaikan dengan fungsi dan lain-lain ya. Ya, kurang lebih demikian. Itu tadi penjelasan tentang bandingan antara baterai kering atau aki kering dengan aki basah dengan lithium yang terbaru. Jadi kalau di rumah kita bisa tanya dulu punya aki atau punya aki kering atau punya aki basah, itu bisa digunakan, oke lah, karena kita nanti tidak akan menambah anggaran banyak. Tapi kalau kita misalkan orangnya belum punya, ya tentu kita sarankan kita pakai aki lithium atau baterai lithium atau LiFePo 4 saja. Tentu kalau anggaran cukup, kalau nggak cukup tetap beli yang murah saja, yang penting fungsinya. Oke, demikian. Silahkan mungkin kalau ada pendapat yang lain atau mungkin tambahan masukan bisa ke komentar ya. Tinggalkan komentar di bawah. Semoga bermanfaat.